Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami di Staima Podcast. Baik teman-teman sahabat online Staima, perkenalkan dengan saya Umar Syad yang akan memandu acara kita, acara bincang-bincang santai pada sore yang berbahagia ini, sore menjelang berbuka puasa di edisi khusus kita, yaitu Ramadan Keren bareng Staima. Podcast khusus edisi Ramadan ini adalah kita akan mengulik tentang topik-topik menarik selama bulan suci Ramadan, memberikan wawasan ilmu, memberikan kebahagiaan, dan tentunya menemani waktu berbuka teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, kita hari ini akan mengulik sebuah topik yang sangat luar biasa, yaitu dengan narasumber kita yang luar biasa telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Haji Kaswi Saiban MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ramadannya bagaimana, Prof? Ya, saya puasa nutuk sampai maghrib ya. Tidak puasa beduk ya. Alhamdulillah. Apakah ada yang spesial di Ramadan tahun ini, Prof? Ya, alhamdulillah. Saya kira Ramadan tahun ini ya spesial. Kalau bagi saya semakin tua ya. Semakin tua, tapi alhamdulillah semakin tua masih semakin strong, saya masih bisa melaksanakan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini sangat Kaswi dengan Ramadan tahun ini. Jadi ya teman-teman sahabat online podcast Staima, ayo jangan sampai kalah dengan semangatnya Profesor Kaswi. Dengan kita yang masih muda harus tetap semangat ya, Prof. Ya, harus begitu, ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang topik yang ingin kita ungkit hari ini, yaitu topik yang luar biasa, kita nih perlu kenalan dulu nih. Kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, begitu Bro. Jadi sedikit perkenalan tentang Profesor Dr. Haji Kaswi Saiban MA. Beliau merupakan saat ini Direktur Pasca Sarjana Staima Al-Hikam Malang, dan juga beliau merupakan Ketua Basnas Kota Malang dan juga merupakan Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Staima Al-Hikam Malang, yaitu pada tahun awal berdiri dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021. Jadi luar biasa pengalaman Prof. Ketua MUI juga sekarang. Ketua MUI ya, Kota Malang. Wah, Masya Allah. Jadi beliau ini luar biasa. Di usia berapa sekarang? 67. Di usia 67. Kalau dibalik semakin tua, 76. Tapi tetap luar biasa semangat untuk mengabdi kepada umat, luar biasa. Mudah-mudahan Prof selalu sehat. Amin. Allah, amin. Allah panjangkan umur. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas sebuah topik yang menarik nih. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, tentunya kita ingin mengulik sedikit Prof tentang topik yang saat ini juga sedang hangat ya Prof, yaitu tentang peran perguruan tinggi dalam melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kita ketahui, kita pasti familiar ya teman-teman sekalian, sahabat online podcast Staima, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti kita sering mendengar, baik itu di media online atau itu di medsos, di Instagram dan sebagainya, karena ini sering atau sangat hangat diperbincangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu mayoritas penduduk Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berarti yang sepanjang semua tahun saya adalah para pengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana sih peran perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam seperti Staima Al-Hikam Malang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang ada di Kota Malang dalam melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu Prof. Mungkin kalau menurut Prof sendiri, bagi kami yang kaum muda, anak-anak milenial atau Gen Z di luar sana, pasti mereka hanya tahu kulitnya saja nih Prof tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kalau menurut Prof sendiri, bagaimana sih makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri? Iya,
Ahlussunnah wal Jamaah itu sebetulnya mana secara umum kan kelompok yang mengikuti sunnah Rasul, dan kelompok itu tidak main-main, karena wal Jamaah yang sebagian besar mayoritas, karena nanti banyak juga yang ngaku saya pengikut Rasul tapi sudah menyimpang. Hanya kita ambil yang wal Jamaah yang mayoritas. Ahlussunnah wal Jamaah ini mempunyai 4 prinsip ya dalam langkah-langkah dan ajaran yang mereka terapkan sehari-hari, yaitu prinsip tawasud. Tawasud ini tengah-tengah, jadi tidak terlalu ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tengah-tengah yang diambil itu. Kemudian tawazun. Tawazun itu berimbang. Berimbang itu ya sudah, tidak membela sana, membela sini, tapi posisinya semua itu harus diadopsi. Kemudian ta'adul, harus adil, memposisikan diri ya sebagai kelompok atau orang yang berbuat adil, jangan sampai berbuat zalim kepada yang lain. Dan yang terakhir ini yang paling penting juga tasamuh, toleransi. Toleransi, kita jangan sampai menebarkan ajaran yang keras, ajaran yang intoleran, ya. Karena itu sebetulnya 4 prinsip ajaran Ahlussunnah ini di breakdown dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini. Jadi inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang ini barangkali menebar ya di ajaran-ajarannya di bumi Nusantara ini, sehingga kemudian ada istilah Islam Nusantara yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang yang tidak paham itu. Ini saya kira Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi luar biasa ya Prof. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aliran Islam yang memang berasal dari Islam. Iya. Karena bagaimana tujuan Islam itu sebagaimana di Quran yang disebutkan Prof tadi ya adalah Nabi Muhammad dikirim sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Walaupun saat ini Prof, bagaimana sih kita melihat kan saat ini banyak yang mengaku saya Ahlussunnah, tapi dalam praktiknya mereka tidak mempraktikkan yang 4 tadi. Ada tawazun, ada tawasud, ada iktidal, ada tasamuh. Itu Prof. Iya. Sebetulnya ya gampang kalau kita melihat dari sisi ini ya, ajarannya ya. Jadi ada 3 kelompok besar ya. Yang pertama kita lihat dari sisi akidahnya, yang kedua dari sisi syariahnya ya, dan yang ketiga dari sisi tasawufnya atau akhlaknya. Dari sisi akidahnya Ahlussunnah itu mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dan dari sisi syariahnya, fikihnya itu mengikuti 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari segi tasawufnya itu mengikuti Al-Ghazali. Ya ini saya kira sudah jelas. Kita lihat aja nanti kalau dia mengaku saya Ahlussunnah tapi tidak sesuai dengan itu, dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh 3 kategori tadi. Ini akidahnya ikut ini ya, syariahnya atau fikihnya ikut ini, kemudian tasawufnya ikut ini. Ya ini saya kira bisa jelas kita lihat ya. Berarti jelas ya kalau yang memang dia mengaku ahli sunnah itu, maka yang tadi ada 3 prinsip yang dipegang bahwa dilihat dari segi akidah, dari segi syariat, dan dari segi tasawuf. Jadi begitu. Selanjutnya Prof, karena sesuai dengan judul kita tadi, peran perguruan tinggi dalam melestarikan tradisi Ahlussunnah. Jadi apakah di perguruan tinggi kita, khususnya perguruan tinggi Islam ini Prof, yang selama Prof jalani mengajar di perguruan tinggi hingga menjadi guru besar dan lain sebagainya, apa sih peran perguruan tinggi? Apakah ada peran khusus dalam melestarikan pola berpikir Ahlussunnah ini Prof? Ya, sangat penting ya. Dan sangat banyak pengaruhnya, perannya perguruan tinggi itu. Karena begini, kalau kita lihat ada paham-paham yang intoleran di luar Ahlussunnah wal Jamaah, itu justru mereka memahami Islam ini secara sepihak, secara hanya sepotong, secuil ya. Cuilan-cuilan yang tidak diramu dalam sebuah pemahaman yang komplit. Nah ini biasanya justru banyak terjadi di perguruan tinggi umum, yang di situ tidak ada ajaran pemahaman Islam secara integral, secara umum, secara lengkap ya. Itu
Makanya kalau kita lihat ada di sana, oh kita dengar ada teroris yang ditangkap dari perguruan tinggi. Kita lihat yang paling menonjol itu dari perguruan tinggi umum, khususnya yang dari matematika, yang dari segi ini ya, dari segi fisika, dari segi sains ya, dari segi ini ya, eksak ya. Ini kenapa? Karena pemahaman mereka itu kan harus eksak, 1 tambah 1 sama 2. Padahal agama tidak begitu. Agama itu ya sosial, tidak mesti seperti itu. Bisa jadi 1 tambah 1 itu 5. Yang Fatimah nikah dengan Muhammad, 1 tambah 1, punya anak 3, berarti 5, 1 tambah 1 sama 5. Nah ini yang tidak terekam di pembelajaran secara eksak ya. Sehingga yang banyak itu ketika mendapat 1 dalil, ya itu sudah 1 dalil itu yang diterapkan kemana-mana. Ya tidak ada pemahaman dari dalil-dalil yang lain. Seakan dia itu yang paling benar karena dalilnya ini. Karena dalilnya ini. Ya jadi misalkan memahami dalil walam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir itu. Semua tidak pakai dalil Al-Qur'an ini kafir. Pada Al-Qur'an itu kan banyak. Karena dia belum paham itu yang Islamnya dia dan kelompoknya, semua yang lain tidak Islam. Akhirnya dia menebarkan bom di mana-mana karena mereka memahami bahwa membunuh orang yang selain kelompok dia itu termasuk jihad dan sudah dijemput bidadari. Ini pemahaman-pemahaman yang tersesat ya. Oleh karena itu peran perguruan tinggi sangat besar. Sehingga sekarang ini alhamdulillah sudah banyak ya kurikulum-kurikulum yang menebar di perguruan tinggi umum itu sudah mengelaborasi ajaran-ajaran yang rahmatan lil alamin. Apalagi ada sekarang ada moderasi beragama. Ya, itu programnya Kemenag itu dan ini sudah alhamdulillah sudah menebar dan sudah terimplementasi di kalangan masyarakat terutama di perguruan tinggi. Ya. Betul. Tapi ini punya menjadi pertanyaan. Kan kita tahu kan di perguruan tinggi mahasiswa itu kan berpikirnya lebih luas, lebih kritis, lebih luas. Mereka harus berpikir itu harus ada dalil dan lain sebagainya. Yeah. Tetapi kok masih ada sebagian dari mahasiswa kita yang bisa terpapar paham-paham seperti itu. Ya, karena mereka memahami Islam dari segi ontologi. Mestinya yang kita masukkan itu epistemologinya. Karena ontologi itu kan produk-produk ya. Ini haram, ini halal, ini makruh, selesai. Tapi kalau epistemologi kita runtut ke atas, kenapa haram? Ya, kenapa makruh? Ya, kenapa halal? Kita runtut ke atas sehingga nanti pikiran mereka akan lebih luas. Ini pentingnya bahwa kita memahamkan Islam itu secara epistemologis, bukan secara ontologis. Sehingga mahasiswa itu saya kira perlu ya juga diberi pemahaman Islam dari segi metodologinya. Ya, kenapa itu kok misalkan orang memakai pakaian yang landung ya, landung itu kok menjadi haram? Dia tidak tahu epistemologinya, hanya tahu satu dalil saja. La yang durullah ilaman jarro saubahu khuyala. Satu dalil itu banyak kemana-mana. Tidak tahu bahwa itu dalil hadis itu ada sebab urutnya. Kenapa Nabi melarang waktu itu? Karena orang-orang Arab kalau sudah kaya itu sombong, mendengar jalannya dengan memakai pakaian yang besar, dikerenceh sampai sana. Itu kemudian turunnya, ya. Itu adalah kajian epistemologi. Ini yang tidak banyak disampaikan oleh orang-orang tertentu yang barangkali juga sengaja akan membawa mahasiswa ini untuk merusak tatanan di bumi Nusantara ini. Ya, ini yang perlu perguruan tinggi memberikan ini ya, membackup itu supaya Islam yang ditanamkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi itu adalah Islam yang rahmat. Oke. Karena seperti ini juga, saya juga pernah melihat di luar sana banyak fenomena sebenarnya kan khususnya seperti saya kaum milenial, anak-anak Gen Z sekarang itu mereka tuh kalau bahasa keren itu kata mereka giro Islamnya kuat. Tapi kadang-kadang karena giro Islamnya kuat, sedangkan dengan pemahaman yang terbatas, jadi mereka masuk ke seperti yang Prof bilang tadi dengan masuk ke kelompok-kelompok yang seperti itu. Jadi mereka merasa dirinya bangga karena mereka berbeda dari yang lain. Iya, iya. Itulah makanya ilmu itu harus bernasab.
nasabnya. Nah, jadi Mas Umer ini ya gurunya siapa? Gurunya siapa? Guru sampai diruntut pada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya nasab. Nasab ilmu itu penting. Sehingga kalau orang itu menyampaikan sesuatu dengan apa yang dia peroleh terputus dari nasabnya. Kita belajar hanya dari YouTube, ya terputus itu. Ya kita runtut, itu benar nggak itu? Yang disampaikan di YouTube benar nggak? Tapi kita langsung aja eksekusi, ini yang benar. Lah itu yang tidak benar. Ini yang terjadi banyak sekarang. Makanya di era global ini sering saya sampaikan, manusia itu teridentifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang terbawa arus. Yang kedua, kelompok yang menyimpang arus. Dan yang ketiga, kelompok yang mewarnai arus. Terbawa arus itu ya tidak bagus. Apa saja yang dibaca, yang didengarkan di YouTube, di Instagram, di TikTok itu sudah dianggap benar. Semua nggak benar itu terbawa arus. Menyimpang arus nggak benar. Sudah jelas sekarang ini ada kemajuan virtual, digital, IT seperti ini tidak diakui, tidak bisa. Kita lihat sekarang banyak toko-toko yang tutup ya, rumah-rumah makan yang tutup. Kenapa? Tidak mengikuti arus ini, arus global ini. Biasanya mereka harus mengikuti, tapi mereka menyimpang, tidak mau buka GoFood misalkan, ya banyak yang tutup sekarang kita lihat. Ini adalah kelompok yang menyimpang arus, sama dengan kita di perguruan tinggi nanti seperti itu. Kalau tidak mengikuti ini ya kita akan terinjak dan menyimpang dari arus, tidak bisanya. Dan yang ketiga ini yang kita inginkan, mewarnai arus. Untuk mewarnai kita harus kuat, harus punya bekal yang kuat. Ini saya katakan metodologi kita nih. Jadi kalau orang belajar fikih harus tahu usul fikih. Ya, orang akan penelitian harus tahu metodenya bagaimana. Dan itu oleh para imam mazhab kita sudah ditanamkan sejak 14-13 abad yang lalu. Ini hebatnya para imam kita. Tapi mereka sekarang buku-bukunya dipakai di barat, tapi tidak dimunculkan ini dari mana. Yang muncul adalah nama-nama mereka saja, seakan-akan itu ilmu itu muncul dari mereka. Padahal itu sudah dulu Imam Syafi'i, Al-Ghazali sudah banyak itu yang mereka pakai, tapi tidak dimunculkan referensinya. Ya ini ya. Jadi sekali lagi nasab ilmu harus jelas. Nasab itu sangat penting. Nasab keilmuan sangat penting. Jadi misalnya saya belajar di mana, insya Allah kita kalau di Istiqomah ini stop, insya Allah nasab kita jelas ya bro. Istiqomah pendirinya Ki Hasyim Muzadi, insya Allah nasabnya sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sahabat podcast yang kuliahnya di Istiqomah, insya Allah alhamdulillah tadi seperti kata Prof. Asri tadi bahwasanya nasab ilmu sekali lagi sangat penting dalam hal kita. Jadi kita tahu keilmuan kita itu asalnya dari mana, jelas dan tidak abu-abu, gitu ya teman-teman. Oke Prof, ini selanjutnya dalam hal tadi kan kita kembali lagi ke tentang topik kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi-tradisi Ahlus Sunnah ini Prof, apakah sekarang ini mulai banyak berdegradasi, khususnya di kaum milenial, banyak yang sudah mulai yang namanya tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi ini. Bagaimana Prof? Kampus khususnya dalam hal untuk melestarikan tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti saya katakan tadi, itu pengaruh atau imbas dari kelompok-kelompok yang berilmu tapi tidak bernasab tadi ya. Macam YouTube, TikTok sudah sampai itu dia yakin itu benar tanpa dikonfirmasi ke gurunya yang punya nasab. Gimana supaya ini tidak berlarut-larut? Ya kita harus masukkan kurikulum itu di sana, kita masukkan ya prinsip-prinsip, poin-poin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rahmatan lil alamin, kita masukkan ke kurikulum. Ya, kalau kita di Istiqomah sudah jelas ya, jangan ragu-ragu. Ayo masuk ke Istiqomah. Nasab ilmunya jelas ya. Jangan dilakukan lagi kalau di sini nih. Tapi kemudian yang lain ya, kita harus punya ini ya, kita harus sosialisasikan, publikasikan. Kalau nanti Islam yang ditanamkan mereka Islam yang tidak tawazun, akan terjadi tidak keseimbangan, dan yang terjadi adalah kerusakan. Karena faham itu akan membawa langkah, dan langkah itu kan membawa dampak pada sosial. Ya, itu saya kira ini yang penting. Ya, jadi kurikulum ya, kurikulum sangat penting. Ya.
melestarikan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini. Karena di setiap daerah itu pasti berbeda-beda provinsi. Tradisinya seperti saya kan dari Sumatera. Ada yang tidak ada di Jawa, ada di Sumatera, dan begitu juga tidak ada di Sumatera, ada di Jawa, dan itu menurut saya merupakan sebuah khasanah yang luar biasa, khususnya di bumi Nusantara ini. Dan ini Prof, kenapa sih Taibing itu paham Ahlussunnah wal Jamaah ini? Kan kita lihat mungkin sekitar 80% itu masyarakat Indonesia yang beragama Islam pasti berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebabnya kenapa bisa diterima dengan mudah dan lain sebagainya khususnya di bumi Nusantara. Ya, sebetulnya kan itu berangkat dari pemahaman yang ekstrim sebelumnya. Ada yang namanya Jabariyah, ya fatalism, ada yang namanya Qadariyah. Jadi Jabariyah pokoknya pasrah semua itu, ya itu takdir. Qadariyah itu enggak, semua itu harus berusaha. Ya, bahwa hasil dari pekerjaan seorang itu karena usahanya, bukan karena takdir. Nah, ini kedua-duanya ekstrim. Nah, dilihat, ternyata kedua-duanya itu ya tidak bagus, tidak benar ya. Karena ada yang tidak berusaha tapi berhasil. Ada usahanya maksimal ya, dia tidak berhasil. Makanya kemudian tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, Abu Hasan Al-Asy'ari antara lain itu memberikan satu rumusan. Ambil jalan tengah, silakan kita berusaha maksimal, tapi hasil akhirnya adalah itu takdir Allah. Itu adalah hak otoritas Allah. Jangan sampai melampaui, memaksakan diri, saya harus berhasil, tidak bisa. Ya, jadi ketika kita Qadariyah, kita harus berusaha maksimal, tapi ada batas. Nanti keberhasilan itu dibatasi oleh takdir. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ikhtiar tetap jalan awak. Iya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kok banyak ini yang diikuti oleh oleh masyarakat Muslim di Indonesia? Ya karena para dai mubaligh yang dari sana ke sini itu dengan membawa ajaran-ajaran Ahlussunnah itu. Ya, mereka itu ini berkaca dari sejarah sebelumnya. Apa itu? Sejarah sebelumnya adalah ajaran Islam yang dibawa mereka ke Spanyol, ke Andalus. Itu ajaran Islam yang memaksakan diri harus seperti Arab. Jadi orang Spanyol yang sudah punya peradaban sendiri, kebiasaan sendiri, punya pakaian sendiri, ya, dirubah harus semua seperti orang Arab pakai jubah. Akhirnya mereka totalitas dan akhirnya mereka dendam. Ya, dendamnya gimana? Awas nanti kalau kamu sudah tidak punya kekuatan, akan saya gusur, saya usir lagi ke negaramu. Dan ini negara kami, negara Andalus. Itu yang terjadi. Akhirnya benar. Setelah kurang lebih 8 abad, Islam punya kekuatan di Spanyol itu, ya, diusir. Mereka sudah punya kekuatan lagi, diusir. Karena dianggap mereka yang mubaligh ke Spanyol itu dianggap penjajah. Dari pengalaman ini kemudian para wali ke sini tidak mau terjadi lagi. Di bumi Nusantara ini mereka membawa prinsip ajaran Islam menyesuaikan dengan kondisi di Nusantara ini. Ya biarkan itu mereka pakai sarung, tidak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Jangan dipaksakan pakai jubah. Pakai kopiah biarkan, pakai udeng biarkan. Yang penting mereka menutup aurat. Jangan dipaksakan pakai jubah. Ini yang terjadi di negara kita, sehingga Islam itu menyatu dengan budaya. Ketika itu terjadi, ya sulit. Islam itu didongkel sulit kalau sudah menyatu. Sudah menyatu dengan budaya. Iya. Jadi orang pribumi waktu itu ya senang kumpul-kumpul, ya, senang berikan pada orang lain. Akhirnya ya ketika ada orang mati mereka kumpul-kumpul. Tapi ketika wali datang ke sini, ya kumpulnya itu diwarnai dengan ajaran Islam. Tahlilan. Ya tahlilan. Ya kemudian mereka yang biasa masa-masa dikemas dalam prinsip dalam ajaran sedekah, ya, diberikan pada orang-orang di kepalanya supaya sampai pada yang mati. Bagus kan? Jadi wah itu bid'ah enggak. Kalau itu semua ya. Ramadan gitu pasti dia yang bagi-bagi takjil. Oh iya. Ada nama itu sekarang tuh anak muda tuh sahur on the road, jadi bagi-bagi sahur di jalanan. Iya. Nanti kita juga insya Allah seperti itu. Ya nanti di baik itu
Mungkin pasca biasa sudah rutin itu, masa pasca itu bergerak untuk memberikan takjil kepada orang-orang yang lewat. Ya. Jadi itu bagus. Artinya apa? Budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu jangan digugat. Karena adanya Islam yang baru datang, kemudian ini bid'ah, Nabi tidak melakukan itu. Loh, kalau itu kita kayak definisi bid'ah itu ya semua kita tidak bisa melakukan. Quran itu kan bid'ah. Tidak ada. Tidak zaman Nabi mau Quran, tidak ada. Semua sudah dihafal. Tidak ada hadis bid'ah semua. Apalagi sebentar lagi kita terawih. Terawih itu bid'ah. Bid'ah syadidah itu. Ya. Tidak ada Nabi terawih itu. Nabi qiyamul lail. Itu pun hanya 3 malam yang berjamaah seperti kita ini. Hanya malam 23, 25, 27. Selebihnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian Umar ini ya membuat satu bingkai ibadah sendiri. Itu bid'ah. Ya kata Umar, iya ini bid'ah atau bid'ah hasanah. Ya, ya. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Topik kita hari ini tentang peran perguruan tinggi dalam melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ya seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya kita tidak lepas dari 4 prinsip tadi. Ada awazun, ada tawasud, ada iktidal, dan ada tasamul. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita teman-teman sekalian, sobat-sobat podcast Taima, para Gen Z, para milenial, mari kita terus teman-teman sekalian mendakwahkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, khususnya tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kita merupakan mahasiswa STAIM Al-Hikam dan juga merupakan santri dari Abah Hashim Muzadi selaku pendiri STAIM Al-Hikam yang Ahlus Sunnahnya luar biasa. Sebagaimana dulu dipesankan Abah bahwasanya Abah Hashim itu sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya selalu yang namanya mendakwahkan bahwasanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi baik begitu teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di segmen akhir ini, Prof. Terima kasih banyak Prof. Kasui yang telah meluangkan waktunya untuk bisa ngabuburit bareng kami di Taima Podcast. Nanti Prof mau buka di mana nih? Di sini atau ya di sini aja. Di sini. Biar bareng-bareng. Buka bareng. Ya. Bareng kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Kita sudah sampai di segmen akhir. Bagaimanapun kita khususnya mahasiswa Taima dan juga santri Abah Hashim, mari selalu kita dakwahkan tentang nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita dakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan juga ya ada informasi buat teman-teman sekalian mungkin yang saat ini duduk di kelas 3 SMA atau aliyah atau SMK yang masih bingung nih mau melanjutkan kemana. Mari gabung bersama kami di STAIM Al-Hikam Malang. Kita sudah membuka jadwal penerimaan mahasiswa baru, yaitu dari tanggal 4 Desember kemarin tahun 2023 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2024. Dan juga teman-teman sekalian apabila ingin mengikuti atau ingin scroll nih tentang kami atau tentang gimana sih di STAIMA itu, apa-apa aja sih kegiatan di STAIMA, bisa mengikuti di Instagram kami di @STAIMA_Al-Hikam atau di Facebook kami STAIMA Al-Hikam Malang, atau juga di YouTube kami yang sedang teman-teman tonton hari ini di STAIMA Al-Hikam Malang. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Dan jangan lupa bahwa kita merupakan santri STAIMA, santri Abah Hashim, untuk selalu mendakwakan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih sekali lagi, Prof. Ya, dan jangan lupa ya, kita sudah punya 4 program studi. S1 PAI, S1 MPI, dan S1 PGMI. Dan ada 1 program unggulan kita yaitu S2 PAI. Ayo bergabung ke STAIMA. Di sini diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara full. Prinsip-prinsip dari Abah Hashim Muzadi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.